Assalamualaikum sahabat ngopi. Hari ini saya akan bertemu salah satu kiai yang ada di wilayah Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Jadi sangat enak kalau kita ajak ngobrol. Bagaimana ngobrolnya saya dengan beliau? Tentunya tetap simak bersama saya, tetap di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Membuka pada sahabat innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngobrol perkara Islam pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya sudah bertemu dengan beliau Kiai Jumhadi SPDI yang di kalangan milenial ini tidak asing lagi, familiar, dan beliau juga sudah sering mengisi tausiah, bahkan mengisi mau'idhah hasanah di berbagai wilayah. Tanpa berpanjang lebar, pada kesempatan hari ini saya akan menanyakan kepada beliau tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Apalagi pada hari ini atau pada saat ini Ramadan sangat berbeda, karena seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia sedang mengalami sebuah wabah atau pandemi yang disebut dengan COVID-19 atau Corona. Nah, bagaimana sih cara kita menanggapi 10 Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Kepada beliau Pak Kiai Jumhadi yang akan menyampaikan nih, bagaimana ini Pak Yai, karena banyak sekali tentunya amalan-amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan malam hari ini kita bisa ngopi, ngobrol perkara Islam, dan alhamdulillah sangat bangga dan luar biasa bisa bertemu dengan Gus Sidney, luar biasa, dan semoga ini nanti akan menjadi berkah buat kita semua. Amin, 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 amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umat beliau, selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau, apalagi di bulan Ramadan. Dan seperti yang kita bahas pada malam hari ini adalah amalan-amalan di 10 terakhir bulan Ramadan. Sahabat-sahabat semua yang kami hormati dan juga Gus Sidney, ketika kita melaksanakan apa yang menjadi amalan kita di bulan atau di 10 hari bulan terakhir Ramadan adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW sendiri lebih mencontohkan, dan beliau melakukan langsung amalan-amalan di 10 hari terakhir itu. Pertama, karena setiap amalan dinilai dari akhirnya. Yang kedua, supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi pandangan orang ketika membahas tentang 10 hari terakhir adalah, kalau dalam beberapa makalah dikatakan syahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi itqun minan nar ini ternyata memang dilihat dari draft ataupun level ketika pemanaan 10 hari terakhir ini memang luar biasa. Jadi fadilah-fadilah, keutamaan yang memang kita dapatkan luar biasa. Dari beberapa hal kita dapat melihat sabda Nabi Muhammad SAW, taharraw lailatul qadri fil asri al-awakhir fi Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis
Bukhari nomor 2020 dan kitab Muslim nomor 1169. Jadi di sini diutamakan adalah malam-malam ganjil. 21, malam 23, malam 25, malam 27. Meskipun dari beberapa riwayat juga mengatakan ada yang genap. Tetapi dari beberapa kalangan ulama, baik ulama yang masyhur, itu tetap berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu muncul di hari-hari ataupun di malam-malam ganjil. Kita bisa melihat di kitab Durratun Nasihin, di situ termasuk yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu keluar pada malam-malam hari terakhir ganjil adalah Abu Yazid Al-Bustami. Beliau tokoh sufi yang sangat kita kenal, itu mengatakan bahwa malam-malam di mana kita memfokuskan diri untuk beribadah dan lebih menambah ibadah kita, zikir kita, bacaan sholawat kita adalah di malam ganjil. Dan di sini dikatakan wattafaqa ammatus sahabah wal ulama ala annaha latusabin wa isrina min Ramadan. Jadi kesepakatan para ulama, kebanyakan para ulama sahabah bahwa menerangkan Lailatul Qadar itu muncul ataupun dimungkinkan itu jatuh pada tanggal 27 bulan Ramadan. Kemudian juga didukung dengan dari tokoh sufi Abu Yazid Al-Bustami, ra'aita Lailatul Qadri fi jami umuri marratain. Saya melihat di semua umurku itu bertemu dengan Lailatul Qadar itu 2 kali. Wahya waikatun fi mauqi'is sabi wal isrin. Jadi 2 hal itu dua-duanya adalah tiba di tanggal 27. Artinya memang di bulan-bulan ataupun di 10 hari terakhir amalan-amalan Ramadan yang harus kita lakukan adalah memperbanyak zikir, meskipun tidak menafikan bahwa Allah itu tidak hanya memberikan kita rahmat, tidak hanya memberikan satu kemudahan, satu fadilah, satu keutamaan di 10 hari terakhir, tetapi bagi kita sebagai orang awam, Gus, sehingga kita dikasih ampunan saja luar biasa, apalagi kita dikasih Lailatul Qadar. Jadi kalau amalan-amalan yang ditanyakan, dan ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, di situ dikatakan bahwa ya Rasulullah, law wafaqat Lailatul Qadri fama akul. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha matur sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, andaikan saya itu bertemu dengan Lailatul Qadar, maka amalan apa yang harus saya ucapkan? Qala quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Rasulullah menyampaikan hal ini kepada Sayyidatina Aisyah, silahkan kamu ucapkan ketika kamu mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, ucapan yakni Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan perlu bisa diketahui, Gus, bahwa ternyata makna dari 10 hari terakhir ini berkaitan dengan wabah pandemi COVID-19 yang luar biasa ini, Gus. Betul. Di situ dikatakan wayukta fi wariha assalam wal bala. Jadi kita 10 hari terakhir ini mengharapkan, meskipun kita sudah ada 10 awal, 10 kedua, kemudian 10 terakhir. Ini penekanan kita adalah assalam wal bala. Yakni kita mendapatkan atau ingin mendapatkan keselamatan baik dunia maupun akhirat, keselamatan jasmani dan rohani, fisik sehat, rohani juga sehat, apalagi di tengah wabah pandemi ini. Dan di sini dikatakan jelas wal bala. Jadi di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini, mestinya di malam-malam 10 terakhir ini kita harus meningkatkan amalan-amalan ibadah kita, disertai dengan doa
semoga dengan turunnya Lailatul Qadar itu juga sebagai salah satu wasilah pandemi COVID-19 ini atau bala ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya, Gus. Amin. Oke, berarti di 10 hari terakhir ini kita pasti bisa bermunajat kepada Allah, khususnya pada tanggal 27 Ramadan. Karena di situ sudah dijelaskan tadi pada dalam kitab, di tanggal 27 Ramadan itu Allah akan menurunkan atau ada sebuah malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Ya. Dan ini juga bisa dianggap bahwa di 10 hari terakhir ini justru dalam kitab disebutkan sebagai wujud kita untuk meminta kepada Allah dan memohon dalam menghindarkan segala bala, ya, wabah gitu. Betul. Di 10 hari ini sangat bermanfaat, hanya bisa selalu dilaksanakan. Nah, untuk amalannya mungkin ketika melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemi, kemudian tentunya kan sekarang untuk beribadah di musola itu di rumah pun itu ada jarak, kemudian ada sebagian musola ataupun masjid yang tidak menyelenggarakan ibadah sholat raweh. Itu seperti apa, Ustaz? Ya. Kalau melihat beberapa hal yang erat kaitannya dengan bagaimana kita menempatkan ibadah kita di masjid atau di rumah, kita bisa melihat bahwa kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai umat Rasulullah yang baik, kita juga melihat bahwa di dalam Al-Quran dikatakan ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Di tengah wabah seperti ini, apa yang menjadi pedoman kita adalah perintah dari pemerintah. Pemerintah mengatakan bahwa kita disuruh untuk sementara di rumah saja. Berarti amalan pun kita bisa dilaksanakan lewat di rumah. Tetapi memang pemerintah membuka, artinya memberikan satu kelonggaran ketika mungkin zonanya kita zona hijau, kemudian memang pandemi, artinya wabah COVID ini belum begitu merebak luar biasa, ataupun di zona merah kita mungkin masih diperbolehkan dalam tanda kutip harus memenuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan ataupun memakai masker dan lain sebagainya, karena memang kita tidak bisa mendeteksi apakah wabah ini tertular kepada siapa dan siapa. Meskipun kita beberapa ulama juga mengatakan ataupun Rasulullah pernah melaksanakan ibadah di rumah karena waktu itu juga ada wabah yang terjadi, dan sekiranya hal ini menjadi manfaat kita, berarti kita lebih bisa melaksanakan hal ini di rumah saja. Oke lah kalau kita mengatakan bahwa melaksanakan ibadah itu utama di masjid atau di musola. Tetapi kalau di tengah-tengah wabah seperti ini, yang pertama prioritas yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyelamatkan diri kita sendiri dulu, menyelamatkan keluarga dan juga menyelamatkan masyarakat. Toh misalkan nanti setelah wabah ini selesai, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah selama mungkin Ramadan ini bisa dilaksanakan di masjid, selama itu juga ada himbauan dari pemerintah. Maka yang paling baik untuk kita, Gus, kepada sahabat-sahabat semua, bahwa ya oke lah untuk saat ini mari kita dukung gerakan pemerintah untuk sementara beribadah di rumah, melakukan apa-apa aktivitas di rumah, meskipun sekarang sudah mulai dibuka kegiatan pekerjaan, kegiatan ibadah, tapi kita juga harus bisa memikirkan, bisa menimbang, bisa melihat kondisi, kita harus selalu menjaga kesehatan kita, karena memang kita tidak tahu wabah pandemi ini akan berakhir kapan. Dan semoga dengan adanya bulan Ramadan ini, bulan suci yang luar biasa ini, pandemi ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satu lagi Pak Yai, karena ada sebagian masyarakat ataupun warga di Indonesia khususnya itu melakukan iktikaf biasanya itu di malam-malam 10 hari terakhir
Ramadan, utamanya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yai bahwa sampai tanggal di 27 Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dalam menyikapi kondisi yang seperti ini di saat wabah ini seperti apa Pak Yai? Saya kira untuk memahamkan masyarakat di sini tidak hanya cukup pemerintah, Gus. Jadi sangat dibutuhkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk juga memberikan informasi yang penting tentang protokol kesehatan ini. Karena tidak bisa kemudian hanya pemerintah saja yang terjun untuk mengingatkan ataupun misalkan pihak medis dan lain sebagainya. Tetapi justru para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama inilah justru punya satu kemampuan, punya satu kekuatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan kita bisa melihat sendiri bahwa sebagian masyarakat kita itu misalkan ketika mendapatkan pemahaman, mendapatkan wejangan, mendapatkan himbauan dari tokoh-tokoh masyarakat agama setempat, saya yakin dan husnudzon saya insya Allah masih mengikuti, Gus, karena memang tolak ukur untuk figur di masyarakat adalah seorang tokoh namanya kiai atau ulama. Jadi kalau kami misalkan berikan pemahaman kepada masyarakat, karena kami menyadari bahwa masyarakat itu tidak semuanya manut, Gus. Betul. Dan tidak semuanya punya pemahaman tentang bagaimana mengatasi pandemi ini. Tetapi kalau kita berusaha dengan sebaik mungkin pemahaman yang lebih mengenakan tanpa harus memvonis, saya kira masyarakat akan jauh lebih bisa menerima, Gus. Dengan kata-kata yang bijak atau mau itu hasanah bahasanya, itu mungkin masyarakat akan lebih menerima daripada dengan nyun sewu. Kadang-kadang juga ada pembubaran ibadah di masjid, bahkan kadang-kadang pencegahan itu melarang ibadah di masjid dengan ada polisi dengan menenteng senjata dan sebagainya. Saya kira ini tidak lebih pantas. Artinya coba kita mengingatkan masyarakat itu misalkan untuk beribadah di rumah itu dengan kata-kata yang bijak, nasihat yang lebih bisa mereka terima, Gus. Kalau menurut saya itu, Gus. Betul sekali. Berarti ini di 10 hari terakhir ini banyak yang berharap bahwa nantinya kita akan meraih sebuah kemenangan setelah melewati bulan suci Ramadan ini, Pak Yai. Iya, benar, Gus. Mungkin ada kata-kata yang atau penyampaian kepada masyarakat dalam menghadapi besok nih untuk Idul Fitri. Ya, sahabat-sahabat semua, Gus ini yang kami hormati, kita berusaha agar 10 hari terakhir mulai besok malam adalah ibadah yang sangat kita tunggu-tunggu. Hal yang menjadi harapan kita semua adalah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kita menjalannya dengan baik, dengan lancar, semoga tidak ada halangan. Yang paling penting adalah bagaimana amalan-amalan itu bisa kita istiqomahkan. Malam-malam Lailatul Qadar ataupun malam-malam 10 hari terakhir di malam itu bisa kita gunakan dengan beribadah, tidak hanya sholat tahajud, tidak hanya qiyamul seperti yang dilakukan masyarakat Padang, tetapi juga kita bisa menambah amalan ibadah itu dengan banyak membaca istighfar atau seperti yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah dengan lafal-lafal Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba kita juga memperbanyak dengan bacaan sholawat atau juga kita memperbanyak dengan amalan sedekah, kemudian kita berdoa kepada Allah dan kita perbanyak zikir itu. Semoga dengan banyak zikir itu Allah menurunkan ampunannya dan akhirnya masyarakat kita dan terutama kita, keluarga kita, masyarakat kita, jamiah kita bisa merasa lega kembali, Gus. Merasa lega kembali, kemudian bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Harapan itu mestinya seperti itu karena memang pandemi corona ini memberikan kita berkah yang luar biasa. Tidak hanya di sisi lain sebagai musibah dan bala, tetapi kita bisa mengambil satu keberkahan lewat corona bahwa ternyata memang semuanya ini sudah menjadi skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpikir ulang bahwa pandemi ini memang diturunkan agar manusia lebih ingat kepada Allah, kita lebih berserah diri kepada Allah, dan akhirnya kita berharap di hari kemenangan nanti semoga apa yang menjadi harapan kita semua sehat, lingkungan sehat, kemudian kita bisa berbenah diri, dan semoga Ramadan ini bisa menjadi tolak ukur kita, ibadah kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para sahabat
yang obrolan yang saya lakukan dengan Pak Yai Jumhadi. Tentunya obrolan ini sangat singkat, dan untuk itu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yai Jumhadi tentang menjalankan amalan ibadah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Demikian dari saya untuk ngobrol pada kali ini, ngobrol perkara Islami dengan narasumber lainnya yang akan lebih bisa mencerahkan lagi dengan persoalan yang akan berbeda dan menarik. Jangan lupa tetap like dan subscribe pada channel ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.